Materi yang akan saya bahas di sini adalah argon dari golongan gas mulia. Simbol AR, nomor atom 18, golongan 18, blok P. Periode 3, kategori unsur gas mulia. Argon berasal dari bahasa Yunani argos yang berarti tidak aktif. Dalam udara, telah diduga keberadaannya oleh Henry Cavendish pada tahun 1785. Tetapi belum diisolasi hingga pada tahun 1894 oleh Lord Rayleigh dan Sir William Ramsay di University College London dalam suatu percobaan menghilangkan seluruh oksigen, karbon dioksida, air, dan nitrogen dari sampel udara bersih. Argon merupakan anggota pertama gas mulia yang ditemukan. Kelimpahan unsur di alam. Secara umum, semua unsur anggota golongan gas mulia merupakan gas yang terdapat di udara, kecuali radon. Unsur yang paling melimpah keberadaannya di udara dari golongan gas mulia adalah unsur argon. Kelimpahan unsur argon di udara sebanyak 0,93%. Argon adalah gas ketiga yang paling umum di atmosfer bumi, dengan kelimpahan 0,934%, menjadikannya gas dengan kelimpahan 2 kali kelimpahan uap air dan 23 kali kelimpahan gas atmosfer lainnya, karbon dioksida, dan lebih dari 500 kali kelimpahan gas mulia berikutnya, neon. Atmosfer bumi mengandung argon sebesar 0,934% dari volumenya dan 1,288% dari masanya. Kerak bumi dan air laut secara berturut-turut mengandung 1,2 bpj dan 0,45 bpj argon. Sifat fisis argon. Argon memiliki kelarutan dalam air yang kurang lebih sama dengan oksigen dan 2,5 kali lebih mudah larut dalam air daripada nitrogen. Argon tak berwarna, tak berbau, dan tidak mudah terbakar serta tidak beracun dalam kondisi padat, cair, maupun gas. Nomor atom 18, massa atom relatif 39,948 gram per mol, afinitas elektron 35, konfigurasi elektron Ne 3s2 3p 6, titik lebur 83,81 K, titik didih 87,302 K, titik didih negatif 185,7 derajat Celcius, titik cair negatif 184,2 derajat Celcius. Kalor peleburan 1,18 kJ per mol, kalor penguapan 6,53 kJ per mol, radius van der Waals 0,192 nm, isotop 6, energi ionisasi pertama 1520 kJ per mol, energi ionisasi kedua 2665,8 kJ per mol, energi ionisasi ketiga 3931 kJ per mol, energi ionisasi 1527 kJ per mol, struktur atom, molekul, monoatom, wujud, gas. Sifat kimia argon. Dalam tekanan rendah berwarna merah muda dan tekanan tinggi berwarna biru. Merupakan gas inert, tidak bereaksi dengan zat lainnya. Bersifat stabil dan tidak bisa berikatan dengan unsur lain karena jumlah di kulit terluar berjumlah tepat 8. Pembuatan argon melalui peluruhan radioaktif menangkap elektron atau emisi positron dari potasium negatif 40. Reaksi argon dengan H dan F, Ar plus H plus F menghasilkan HARF. Nama senyawa yang terbentuk adalah argon hidrofluorida. Senyawa ini dihasilkan oleh fotolisis dan matriks Ar padat dan stabil pada suhu rendah. Pembuatan senyawa tersebut susah dilakukan karena harus merusak sistem oktet pada argon
sehingga dapat berikatan dengan unsur lain. Argon diproduksi secara industri dengan cara distilasi fraksi udara cair dalam suatu unit pemisahan udara kriogenik, suatu proses yang memisahkan nitrogen cair yang mendidih pada 77,3 K dari argon yang mendidih pada 87,3 K dan oksigen cair yang mendidih pada 90,2 K. Dan argon. Yang pertama, argon digunakan dalam beberapa proses industri bertemperatur tinggi, ketika zat yang biasanya tak reaktif menjadi reaktif. Misalnya, atmosfer argon digunakan dalam tanur listrik grafit untuk mencegah terbakarnya grafit. Kedua, argon digunakan dalam berbagai macam pengelasan listrik. Ketiga, atmosfer argon juga digunakan untuk menumbuhkan kristal silikon dan germanium. Keempat, argon kadang digunakan sebagai pemadam api ketika harus menghindari kerusakan peralatan. Yang kelima, argon digunakan untuk menggantikan udara yang mengandung oksigen dan uap air dalam bahan kemasan untuk memperpanjang masa simpan isi kemasan. Keenam, argon dapat digunakan sebagai gas inert dalam jalur slank dan kotak sarung tangan. Ketujuh, cryosurgery atau prosedur bedah cryo seperti cryoablasi menggunakan argon cair untuk menghancurkan jaringan seperti sel kanker. Yang kedelapan, dalam medis, laser argon biru digunakan dalam pembedahan untuk melakukan pengelasan arteri, menghancurkan tumor, dan memperbaiki kecacatan mata. Yang terakhir, lampu pijar diisi dengan argon untuk mengawetkan filamen dari oksidasi pada temperatur tinggi. Hal ini digunakan untuk cara tertentu mengionisasi dan memancarkan cahaya seperti dalam lampu plasma dan kalorimetri pada percobaan fisika partikel. Lampu pelepasan gas yang diisi dengan argon murni menghasilkan cahaya lilac atau ungu, diisi dengan argon dan raksa menghasilkan cahaya biru. Argon juga digunakan untuk menciptakan cahaya laser biru dan hijau. Berikut ini adalah gambar argon. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.